Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel di Tortilla Channel. Apa kabar sahabat pioneers dimanapun anda berada saat ini? Semoga anda dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Amin. Subscribe channel ini supaya teman-teman mendapatkan update terbaru dari channel-channel ini. Oke, langsung saja ya teman-teman kita bahas terkait dengan Pi Network, dan di sini saya riset ada sebuah YouTuber keren menurut saya. Ini anak muda. Saya pikir ini teman-teman wajib subscribe channelnya. Nama channelnya adalah Josh Gultom. Dia menjelaskan secara jelas terkait dengan Pi Network. Ya, sekali lagi ya, ini prediksi dia, bisa saja benar dan bisa salah. Tapi menurut saya banyak benarnya. Kok sepemikiran dengan saya gitu loh. Sombong amat. Oke, langsung saja tanpa basa-basi deh. Kita lihat channelnya. Ini dia. Pi Network Coin, sebuah koin yang digadang-gadang akan menjadi Bitcoin killer. Dan gue harus akuin ini adopsi projectnya di masyarakat bener-bener luar biasa. Di Play Store sendiri sudah ada lebih dari 50 juta download untuk aplikasi miningnya ini. Bahkan sebelum koin atau networknya itu rilis. Gue pede untuk bilang kalau project ini adalah salah satu project crypto dengan adopsi retail paling luar biasa besar. Dan ternyata banyak banget di antara kalian yang terlibat dengan project mining coin ini. Karena banyak banget yang request gue ngebahas tentang coin ini. Di video ini gue akan kasih tahu pendapat gue pribadi tentang project ini. Dan ada berita bagus dan ada juga berita jelek di project ini. Sekali lagi, ini adalah hasil riset pribadi gue setelah bertahun-tahun terjun di dunia kripto dan Web3. So, gue rasa gue punya sedikit ilmu lah yang bisa gue sharing ke kalian. Jadi jangan langsung 100% percaya sama semua omongan gue di sini, tapi selalu verifikasi. So, let's grab your kue sagu and let's talk about it. Selamat datang di channel gue, nama gue Josh Gultom. Di channel pribadi gue ini gue suka ngebahas tentang cerita konspirasi, misteri, dan juga ada edukasi. Jadi kalau kalian tertarik tentang konten serupa, silakan mampir video-video di channel ini. Ini jujur ya. Gue jujur-jujuran aja ya. Gue langsung buka-bukaan di awal video ini. Pas pertama kali gue ngeliat project ini di tahun lalu, sebenarnya tahun 2023, gue langsung riset mengenai project ini karena gue lihat adopsinya itu luar biasa besar. Dan gak sampai 30 menit banyak banget kecurigaan yang muncul dari hasil riset project ini. Hanya ada satu berita positif dari project Pi Network ini yang bakal gue kasih di akhir video nanti. Pi Network ini dibangun oleh 3 orang. Gue bahkan gak mau nyebutin nama orangnya, kalian cari aja sendiri. Harusnya kalian pernah lihat wajah orang ini. Yang satu udah keluar. Ya, kalau kalian beneran riset tentang project ini. Gue nggak perlu riset mendalam bahkan tentang 3 orang ini. Tapi lihat aja apa yang mereka lakukan. Setelah bertahun-tahun membangun project ini, ya, salah satu dari mereka itu keluar dan tutup mulut. Kalau memang project ini benar, punya masa depan yang bagus, dan tidak menipu siapa-siapa, kenapa orang ini harus keluar? Dan pas dia keluar, dia juga disuruh oleh pengacaranya untuk tidak ngomong apapun atau nge-spill apapun tentang kenapa dia keluar agar terhindar dari masalah jangka panjang yang bakal menyeret dia ke project Pi Network ini lagi. Kalian cari aja dramanya sendiri ya. Gua lebih ingin kalian cari tahu kenapa dia keluar. Ayo cari tahu. Itu red flag pertama yang gue temuin. Red flag kedua, tidak ada satupun venture capital atau VC atau investor yang mau invest di project ini. Tidak ada satupun. Ini sangat red flag. Karena artinya setiap kali mereka mencari investor dan memberikan presentasi mereka tentang proyek ini, semua investor itu menolak setelah dengar presentasinya atau baca white papernya. Padahal jelas-jelas ini adopsi koinnya luar biasa ya. 50 juta user lebih. Kalau kita lihat hanya dari Play Store-nya aja. Ini jumlah orang yang sangat luar biasa besar di sebuah proyek kripto. Red flag ketiga, komunitas yang kurang literasi. Mayoritas komunitas yang gue lihat yang mempromosikan Pi Network ini adalah orang-orang dari kelas menengah ke bawah. Orang-orang yang berharap dapat uang gratis ketika Pi Network ini launching. Mereka menggunakan affiliate link ke orang-orang yang sama-sama nggak ngerti cara kerja blockchain itu kayak gimana. Mereka tuh nggak ngerti cara kerja market cap, nggak ngerti apa itu fully diluted market cap, nggak ngerti apa itu zero sum game. Ada yang tahu nggak? Coba komen di bawah. Kalau uang gratis yang beneran gratis itu nggak ada. Kalian cukup search aja di YouTube tentang Pi Network. Nggak ada satupun channel luar negeri yang subscribernya tuh di atas 1 juta yang ngomongin Pi Network ini bagus. Hanya di Indonesia, YouTuber Indonesia cari keuntungan. Semuanya jelek. Ya karena dari kacamata orang yang ngerti apalagi blockchain sekarang banyak dan YouTuber Web3, baru kan. project ini simply terlalu besar
secara fasadnya. Topengnya terlalu besar, terlalu wah, terlalu megah. Padahal sebenarnya proyeknya nggak sebesar itu. Dan gue bakal jelasin kenapa di poin-poin selanjutnya. Red flag keempat, gue sangat yakin kalian yang nonton ini dan menambang P-Network, mayoritas dari kalian pasti nggak paham apa yang namanya fully diluted market cap. Kalau iya, kalian ngangguk-ngangguk sekarang. Oh, tahu kok fully diluted market cap gitu ya. Atau pelangap-pelongo, atau mencoba pura-pura tahu, tapi sebenarnya nggak bener-bener 100% tahu. Gue nggak heran kalau kalian menambang P-Network ini. Kalau kalian nggak tahu cara menghitung fully diluted market cap, kalian nggak bisa tulis rumusnya. Artinya kalian nggak paham. Kemungkinan besar kalian juga nggak tahu apa pengaruh max supply P-Network ke harga satu koin P ini. Ini gue kasih tahu aja ya. Ini infonya tuh terbuka jelas, terpampang nyata di internet. Kalian cuma perlu cari aja di websitenya. FDMC atau fully diluted market cap, sebuah koin adalah harga koin dikali jumlah semua koin yang akan pernah beredar. Atau bahasa gampangnya, supply maksimum koinnya. Kalian bisa cek di Google bahwa P-Network ini, itu maksimum koinnya adalah 100 miliar koin. Dan parahnya, dari 100 miliar koin itu, 20% itu dimiliki penuh oleh para tim P-Network ini. Mereka sudah alokasikan duluan. Di red paper memang 80% ya yang dibagikan ke komoditas. Kalian harus nambang nih ya, satu persatu nih. Developer timnya itu tinggal ambil aja 20%. Mereka sudah punya jatah bahkan sebelum kalian nambang gitu. Ini sangat berbeda dengan Bitcoin, di mana Satoshi Nakamoto ya, penemu Bitcoin, itu menambang Bitcoinnya dengan cara yang sama seperti semua orang. Satoshi itu enggak, oke, gue bikin 21 juta, lalu tiba-tiba, oke, 10% untuk gue ya, karena gue yang bikin. Enggak, dia nggak kayak gitu caranya. Dia ikutan nambang, cuman bedanya, dia nambang duluan. Satoshi ini tuh bisa dapat sangat besar porsi Bitcoinnya, karena dia itu nambangnya ketika belum ada halving, dan hash rate-nya itu masih sangat kecil. Gue bahkan nggak yakin apakah kalian ngerti hash rate itu apa, orang-orang yang nambang P-Network ini. Ya, no offense ya. Harusnya kalau kalian menambang sesuatu, kalian ngerti apa itu hash rate. Satoshi Nakamoto, si penemu Bitcoin ini, dia itu tidak curang. Tidak seperti P-Network yang ngomong, literally ya, oke, kalian semua nambang pakai HP, dan gua alokasiin 20% untuk gua sendiri ya. Nah, kalian nambang, oke, 20% untuk gua. Nah, kalian-kalian yang berharap kalau satu P-Coin itu bisa $1, ini sangat mustahil ya. Ini artinya P-Network punya valuasi fully diluted market cap sebesar $100 miliar. Ini langsung jadi top 5, top 5 biggest cryptocurrency in the world. Ngalahin BNB Chain dan ngalahin Solana. Ya. Kalau kalian ngelihat website CoinMarketCap, ini prediksi satu koin P pas launching, yaitu di $35 pas gue buat video ini. Artinya fully diluted market cap dari P-Network ini adalah $3,5 triliun. Ini luar biasa mustahil. Karena semua koin kripto, literally semuanya, ya, Bitcoin, ETH, Solana, koin-koin meme yang kalian tahu, bahkan USDT dan USDC, kalian gabung semuanya, itu cuma $2,18 triliun per video ini dibuat. Gak mungkin satu koin P-Network ini, itu fully diluted market cap-nya bisa lebih gede dari semua aset kripto yang ada di dunia ini. Cuman orang yang gak teredukasi cara kerja ekonomi aja yang gak tahu kalau hal ini sangat mustahil. Uangnya tuh dari mana datangnya? Gak mungkin bisa. Uang itu gak tiba-tiba muncul dari internet. Gak kayak gitu. Kalau kalian ngerti zero sum game yang pernah gue buat videonya di sini, ya, ini konsep zero sum game sangat sederhana. Kalian wajib nonton ini kalau kalian nggak paham. Kalian pasti tahu kalau P-Network ini tuh sangat mustahil untuk bisa harganya $1 atau bahkan 10 sen aja tuh bahkan mustahil. Yang bisa nyetak uang dari angin itu cuman bank sentral. Kalau kalian bisa dapetin $1 juta aja lah, bilang ya, kalian hasil mining nih, kalian mining udah lama banget bertahun-tahun gitu. Kalian dapetin $1 juta aja dari hasil mining kalian. Itu artinya P-Network harus sediain uang 1 juta dikali 50 juta orang yang ikutan menambang. Atau nggak usah lah, kita nggak usah ambil 50 juta. Kita ambil 5 jutanya aja. Kita ambil 10% aja dari yang orang-orang download aplikasi itu di Play Store. Berarti 5 juta orang dikali $1 juta. Itu sama dengan 5
triliun rupiah. Pertanyaan gua, uangnya ini dari mana? Siapa yang mau bakar duit dan kasih 5 triliun rupiah secara cuma-cuma? Siapa? Ini adalah ilusi yang dibuat developer P-Network. Sehingga kalau kalian lihat harga dan kalian lihat nih hasil tambang kalian yang ada di HP, kalian jadi semangat untuk menambang lebih. Dan ini gue kasih tahu kenapa kalian dibuat sengaja lebih semangat. Kita masuk ke red flag nomor 5. Red flag yang terakhir. Dan ini sebenarnya yang terjadi ya. Ini adalah apa yang terjadi sebenarnya di balik layar P-Network. Ini yang ada di balik topeng koin P-Network ini. Dimana setiap penambang itu harus KYC. Perusahaan meminta data pribadi kalian. Dia minta KTP kalian. Dia mau tahu wajah kalian dan semua data-data lainnya. Ini sangat red flag. Gak ada sistem koin kripto apapun yang kalau kalian mau menambang, kalian harus tunjukin KTP. Itu tandanya ya, kalau perusahaannya mati, gak ada lagi penambang baru. Beda sama Bitcoin. Bitcoin itu gak ada perusahaan. Dia gak peduli siapa yang nambang. Satoshi Nakamoto mati pun, kita gak ada yang peduli. Kalau misalnya CEO dari P-Network ini mati, atau pegawai-pegawainya bubar gitu, atau kantornya kebakaran, ya udah mati koinnya. Karena gak ada lagi penambang-penambang baru. Kalian juga gak tahu data kalian yang kalian kasih ke mereka, itu di balik sana, apakah itu dijual, apakah itu diperjualbelikan atau gimana, kalian nggak tahu. Dan menurut gua sudah pasti itu dijual 100% menurut gua. Toh kalian main Instagram, kalian main Facebook, main TikTok, main YouTube nih sekarang yang kalian tonton ini, itu perusahaan-perusahaannya dapetin duit dari ngejual data pribadi kalian. Dan di balik penambang ini, ya, di balik penambangan ini, setiap kali kalian nambang, kalian harus nonton iklan. Kita ngomong kasarannya aja ya. Let's say dari 50 juta orang lebih tadi yang download aplikasi nambang P-Network ini, kita ngomong lagi 10% aja lah. 10% aja orang yang aktif, yang beneran aktif menambang dan nonton iklannya. Artinya, ada 5 juta orang yang aktif menambang. Dan bagi kalian yang nggak tahu sistem kerja iklan, ya, normalnya perusahaan iklan seperti ini, itu hitungannya itu iklannya itu per 1000 penonton. Let's say kita bilang orang yang tergiur dengan P-Network ini adalah masyarakat dari negara berkembang, yang berarti biaya iklannya itu per 1000 orang itu rendah. Let's say cuma $1 aja. Per 1000 kali iklan itu ditonton, P-Network dapat $1. Itu artinya 5 juta orang dibagi 1000 sama dengan 5.000. 5.000 dikali $1. Artinya setiap hari developer tim P-Network dapetin duit $5.000 atau sekitar 78 juta. Ini artinya per bulan mereka dapat 2,3 miliar rupiah. Dan setiap tahun mereka dapetin 28 miliar rupiah. Ingat ya, ini hitungan kasar dan pesimis. Cuman pakai 5 juta views aja. Harusnya mereka dapat lebih. Jauh lebih banyak harusnya. Mereka tahu kalau mereka launching nih koinnya, itu koinnya 100% pasti harganya langsung nyungsep ke bawah, jatuh luar biasa. Dan ini akan membuat penambang jadi berkurang karena pesimis dengan projectnya. Wah, ternyata koin P-Network ini tuh nggak bisa bikin gua kaya ya. Mereka bakal stop nambang lagi dan bakal stop nonton iklan. Jadi apa teori gua? Teori gua mengatakan kalau P-Network ini tidak akan pernah launching. Karena untuk apa mereka launching? Mereka cukup hype-in aja kalian untuk terus menambang supaya kalian terus nonton iklannya. Toh mereka dapat pemasukan lebih dari 28 miliar setahun. Kalau mereka launching, ini perusahaannya malah mati sumber daya penghasilannya. Dengan mereka launching, mereka itu nggak dapat duit lebih banyak daripada kalian para penambang nonton iklan lebih sering. Jauh lebih profit ya, mereka tidak launching daripada mereka launching beneran. P-Network akan terus cari penambang baru. Dan sudah pasti penambang baru ini adalah orang-orang menengah ke bawah yang nggak ngerti ekonomi dan nggak ngerti blockchain. Ini kenapa mereka buat sistem affiliate. Biar penambang sendiri yang marketingin perusahaan mereka. Hingga sampai ya, ada komunitas-komunitasnya. Dan kalau gue perhatiin, semua komunitasnya ya, itu sorry to say banget, nggak ada yang berbudget. Ya. Sombong amat. Kalian bisa lihat foto-fotonya. Kalian cari di Google, kalian cari P-Network. Komunitasnya kayak gimana. P-Network hanya akan terus menipu orang-orang baru untuk nonton iklan. Dengan cerita, kalian itu jadi menambang koin. Ya. Kalian itu sebenarnya adalah mensecure sebuah network. Kalian jadi node operator.
Dia bakal pakai jargon-jargon yang kalian sendiri bahkan nggak paham. Satu-satunya berita baik dari Pin Network ya adalah dia itu nggak pernah minta kalian duit. Dia itu cuma minta waktu kalian dan kuota dan ya KTP kalian. Jadi kalian mau bilang Pin Network ini scam ya nggak bisa juga. Karena dia nggak ngambil duit apa-apa dari kalian. Dia nggak merugikan kalian secara finansial. Tapi dia emang ada ambil data pribadi kalian. Tapi kalian juga nggak punya bukti. Apakah data pribadi kalian, KTP kalian, nama, email, segala macam. Apakah mereka pakai buat hal-hal jahat? Kalian nggak punya buktinya. So, apa yang gue sarankan? Kalau kalian sudah KYC, sudah kirim KTP, ya ini nggak bisa ngapa-ngapain. Kalian mau lanjut nonton iklannya dan berharap Pin Network tayang dan kalian dapat beberapa puluh ribu atau ratusan ribu ya silahkan. Semoga aja gue salah ya. Semoga kalian beneran dapat duit. Dan gue yakin kalaupun beneran launching nih project, kalian pasti dapat kurang dari 1 juta. Dan bagi kalian yang mau menambang tapi belum KYC, belum kirim KTP, saran gue jangan dilanjutin. Tapi kalau kalian tetap kekeh, kalian tetap mau menambang, silahkan pakai kode referral gue yang ada di deskripsi di bawah. Gak ada ya kodenya ya, itu gue bercanda ya. Gue cuma mancing kalian doang. Gue gak nambang Pin Network dan gue gak akan pernah menambang project ini ataupun kasih data pribadi gue ke siapapun. Gue mau bilang sorry kalau kalian harapannya jadi hancur, tapi gue lebih seneng kalian bisa ngeluangin tenaga kalian atau atensi kalian ke sesuatu yang lebih bagus, yang lebih berguna. Percaya sama gue, gak ada yang namanya uang gratis yang tiba-tiba bikin kalian kaya, itu gak ada. Kalaupun ada kalian dengar cerita-cerita seperti ini dari luar sana, ada orang tiba-tiba jackpot itu dapat uang gratis. Itu satu dari jutaan orang yang ikutan. Jatuhnya itu kayak main lotre. Dan kemungkinan untuk kalian menang itu luar biasa kecil. Semoga video ini bisa mencerahkan kalian tentang project Pin Network ini. Dan nggak usah berkecil hati karena kalian belum kehilangan uang sama sekali. Kalian masih jauh lebih beruntung daripada orang-orang yang kena scam di luar sana gara-gara beli-beli meme coin. Mereka beli dengan ratusan dolar dan kena rug pull. Jadi nol uangnya. Kalau kalian mau lebih paham apa itu kripto, gue sangat menyarankan kalian pelajari tentang apa itu Bitcoin. Dan terkhususnya buat kalian yang ngerasa paham ya, padahal belum paham-paham amat tentang apa itu Bitcoin. Sombong amat. Gue ada buat penjelasan sederhananya tentang Bitcoin di video ini. Tentu ini nggak lengkap, ini cuman ngebahas ide tentang kenapa Bitcoin nggak akan pernah mati. Dan menurut gue ini adalah video yang cukup oke untuk kalian nonton. Bagi kalian yang pengen belajar ya, awal-awalan kalian pengen tahu tentang apa itu dunia blockchain. Atau kalian juga bisa nonton video gue yang lain di sebelah sini. Dah itu aja. See you in the next video, bye-bye. Gimana guys? Udah nonton sampai lengkap? Ya silakan nilai sendiri. Anak muda ini saya pikir umurnya lebih muda dari saya. Saya akui dia pengetahuannya cukup luas. Oke, kalau saya ngomong kan teman-teman skeptis, tapi banyak kok orang-orang yang cerdas yang bisa menganalisa. Jadi udah jelas ya. Sampai jumpa di video berikutnya.